Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Seorang pria diikat di depan sebuah kendaraan besar yang diikuti oleh kereta perang aneh yang dimodifikasi. Ini adalah dunia setelah kehancuran akibat perang nuklir. Tanah tandus membentang sejauh mata memandang, tidak ada makanan, dan hanya segelintir orang yang bertahan hidup. Di tengah kekacauan ini, Joe Abadi adalah satu-satunya pria yang memiliki akses ke sumber air, menjadikannya penguasa pasca-apokaliptik. Namun, tubuhnya penuh dengan tumor yang menggerogoti, memaksanya bergantung pada alat bantu pernapasan. Para pengikutnya yang lemah dan anemia membutuhkan pasokan darah segar yang konstan untuk bertahan hidup. Max, seorang pria normal terakhir yang tersisa, dipaksa menjadi kantong darah hidup, digantung terbalik di udara untuk menyuplai darah segar bagi pasien-pasien Joe. Suatu hari, Joe memberikan perintah kepada Imperator Furiosa untuk memimpin konvoi mengganti perlengkapan. Namun, di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba membelokkan arah tanpa izin. Joe, yang menyaksikan pengkhianatan ini, segera menyadari bahwa Furiosa tidak hanya membawa 10 ton bensin, tetapi juga 5 istri cantiknya. Dipenuhi amarah, Joe memimpin pasukan besar yang terdiri dari puluhan kereta perang yang dimodifikasi untuk mengejar Furiosa. Max yang masih terikat di depan kendaraan sebagai kantong darah berjalan terjebak dalam pengejaran liar ini. Konvoi Furiosa melaju dengan kecepatan penuh menuju wilayah berbahaya yang dikenal sebagai tanah suku burung nasar. Para pengejar melepaskan perangkap seperti kabel baja yang direntangkan untuk menghentikan kendaraan. Namun Furiosa dengan cepat menghindari jebakan ini. Serangan berikutnya lebih brutal. Kendaraan suku burung nasar yang dipasangi paku berusaha menghancurkan ban konvoi Furiosa. Para pengikut Joe membalas dengan tombak peledak, meledakkan beberapa kendaraan musuh. Furiosa memanfaatkan celah ini, menyerang balik menggunakan busur silang, menghancurkan kendaraan suku burung nasar satu demi satu. Meskipun banyak kendaraan musuh dihancurkan, konvoi Joe berhasil mengejar. Mereka memutuskan untuk lebih dulu mengalahkan suku burung nasar yang menghalangi jalan. Para anak perang, pengikut setia Joe yang telah dicuci otaknya sejak kecil, bertempur dengan keganasan luar biasa. Salah satu dari mereka, Nax, menunjukkan pengabdian total kepada Joe yang dianggapnya seperti dewa. Dengan semangat tinggi, Nax melumuri mulutnya dengan cat perak, ritual simbolis yang menandakan keberanian menuju Valhalla. Dia kemudian melompat dengan tombak peledaknya, memilih mati bersama musuhnya dalam ledakan besar, membawa kehormatan bagi dirinya sendiri dan memotivasi rekan-rekannya untuk bertempur lebih ganas. Pertempuran semakin kacau ketika para anak perang menggunakan berbagai taktik brutal untuk menyerang. Di tengah kehancuran, kereta perang mereka menghancurkan kendaraan musuh satu persatu. Gergaji mesin berputar liar, granat dilemparkan tanpa henti, dan tanah penuh puing-puing ledakan. Meski begitu, jumlah suku burung nasar terlalu banyak, membuat situasi semakin sulit. Saat pertempuran mencapai puncaknya, badai pasir raksasa tiba-tiba muncul di depan mereka, mengancam menelan segalanya dalam kekacauan yang lebih besar. Kereta perang besar itu terlihat kecil di tengah padang pasir yang luas. Max diikat di depan kendaraan, wajahnya mencerminkan keputusasaan. Sementara itu, para War Boys yang setia pada Immortan Joe terus menyerang kereta perang Furiosa tanpa henti. Namun, situasi berubah ketika ban kendaraan Nox kempes. Dalam kebingungan, Nox mencoba melepaskan Max dari rantai dan menjatuhkannya ke belakang mobil untuk menambah beban. Tetapi Max dengan cerdik menendang Nox hingga terjatuh dari kendaraan.
Ketika badai pasir reda, Max terbangun dari pasir yang menutupinya. Dia mencoba membebaskan diri dari rantai tetapi gagal. Tidak jauh darinya, dia melihat kereta perang yang terparkir. Dengan hati-hati, Max mendekati kendaraan itu dan menemukan 5 wanita cantik yang dikenal sebagai para istri Joe sedang mencuci diri di dekat kendaraan. Max dengan pistolnya memaksa mereka untuk membantunya melepaskan rantai, lalu melarikan diri bersama mereka menuju gurun. Tanpa sepengetahuan Max, Knox diam-diam menyelinap ke dalam kendaraan dari belakang. Saat kereta perang Furiosa melaju melalui lembah, sekelompok pengendara motor menyerang mereka, tertarik pada 10 ton bensin yang dibawa Furiosa. Pemimpin kelompok motor itu memerintahkan penghancuran batu di depan mereka untuk menghalangi jalan, tetapi Furiosa tetap bertahan. Dalam serangan sengit itu, Furiosa menggunakan tuas di bagian depan kendaraan untuk melemparkan pasir ke arah api yang menyala, berhasil memadamkan kobaran api. Sementara itu, konvoi Joe yang masif berhasil melewati puing-puing dengan kereta perang besar mereka. Serangan para pengendara motor terhadap Furiosa terus berlanjut. Max dan Furiosa bersembunyi di dalam taksi kendaraan untuk bertahan. Dengan tembakan jarak dekat, akhirnya mengalahkan musuh satu persatu. Namun, Joe semakin mendekat dengan kereta Bigfoot miliknya. Saat dia bersiap menembak, salah satu istri Joe yang sedang hamil tiba-tiba keluar dari kendaraan dan menghalangi jalannya. Joe ragu sejenak, tetapi tetap melanjutkan pengejaran. Max berusaha melepaskan dirinya dari rantai yang terikat pada kereta perang, sementara salah satu istri Joe membantunya memotong rantai tersebut. Namun kendaraan itu kehilangan kendali, menabrak batu besar, dan akhirnya terguling. Dalam kekacauan itu, salah satu istri Joe terluka parah dan akhirnya meninggal bersama bayinya yang belum lahir. Joe, yang dipenuhi kemarahan, memerintahkan konvoi tambahan untuk mengejar Furiosa dan Max. Di tengah pelarian, Max bertanya kepada Furiosa kemana mereka akan pergi. Dengan nada penuh tekad, Furiosa menjawab, "Oasis, dari situlah aku berasal." Knox dan yang lainnya percaya bahwa tempat itu mungkin menjadi harapan terakhir bagi manusia untuk bertahan hidup. Knox, yang sudah lelah dengan berbagai pasang surut dalam perjalanan mereka, mulai kehilangan kepercayaannya pada Joe. Namun, atas desakan istrinya, Joe akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka menuju oasis. Malam pun tiba dan mereka melanjutkan perjalanan melalui langit malam yang pucat. Tiba-tiba, kereta perang mereka terperosok ke dalam rawa. Namun, kendaraan beroda Joe yang berada di konvoi berhasil melanjutkan pengejaran dengan sorotan lampu yang menembus kegelapan. Di tengah situasi genting itu, Furiosa mengambil senapan runduknya dan berhasil mengenai salah satu kendaraan lawan. Dengan engsel yang ada, mereka berhasil mengeluarkan kereta perang dari masalah. Sebelum melanjutkan perjalanan, Max dengan cerdik menebarkan beberapa ranjau yang berhasil menghancurkan sebagian besar kendaraan Joe. Reaksi berantai itu memperlambat konvoi Joe dan memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dalam perjalanan mereka melalui daerah rawa, mereka menyaksikan pemandangan aneh. Manusia gagak berjalan tegak di atas lumpur seperti hantu. Pemandangan itu mengejutkan semua orang, bahkan Max yang sulit percaya bahwa oasis benar-benar ada. Setelah satu malam panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi yang diyakini Furiosa sebagai oasis. Namun, pemandangan yang mereka lihat adalah hamparan gurun sejauh mata memandang. Furiosa keluar dari kendaraan untuk memeriksa situasi. Tiba-tiba, sekelompok pengendara motor muncul dari kejauhan. Ternyata mereka adalah klan Furiosa. Mereka memberitahunya bahwa rawa yang mereka lewati dulunya adalah oasis, tetapi kini telah berubah menjadi tanah neraka akibat pengasaman. Mendengar hal itu, Furiosa jatuh berlutut, tidak percaya bahwa harapan terakhirnya telah hancur.
Malam harinya, Furiosa mengucapkan selamat tinggal pada Max. Ia memutuskan untuk memimpin klannya mencari rumah baru. Namun keesokan harinya, Max kembali menemui Furiosa dengan sebuah peta yang menunjukkan lokasi markas Joe. Max menyusun rencana. Saat ini, sebagian besar pasukan Joe sedang keluar sehingga markas mereka minim penjagaan. Mereka bisa merebut markas itu dan memanfaatkan sumber air untuk bertahan hidup serta menanam tanaman. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat dengan rencana tersebut. Mereka kembali mengendarai kereta perang menuju markas Joe. Namun Joe segera menyadari niat mereka dan memimpin pasukannya untuk mengejar dari segala arah. Mobil-mobil balap bertenaga tinggi mengejar mereka tanpa henti. Bahkan anak-anak dan wanita tua turut terlibat, membantu mempercepat kendaraan dengan menyemprotkan bensin langsung ke mesin. Pengejaran menjadi semakin sengit. Kendaraan Joe mulai menghujani ranjau ke arah mereka. Ban kereta perang Furiosa tertusuk, memperlambat laju mereka. Tidak hanya itu, konvoi Joe menggunakan bom asap dan tali untuk menyerang dari udara, bahkan mencoba mencekik Furiosa. Dalam kekacauan itu, seorang wanita tua membantu Furiosa, sementara pasukan besar Joe menembak kaleng minyak mereka dengan kait untuk menambah gesekan dan menghentikan kendaraan. Di belakang, Max berusaha memotong rantai yang menghubungkan kereta perang mereka dengan konvoi Joe. Ketika rantai itu akhirnya terputus, inersia yang kuat membuat beberapa kendaraan lawan terguling. Namun, serangan Joe belum selesai. Salah satu prajuritnya berhasil menyerbu masuk dan menculik salah satu istri Joe dari kereta perang Furiosa. Situasi semakin tegang ketika barisan depan Joe terus menyerang dan menaiki kereta perang mereka. Max bergerak cepat, melompat ke depan kendaraan untuk membantu. Ia mendorong musuh yang terjatuh, tetapi dalam perjuangannya, Max tidak sengaja terjatuh dari kereta. Namun Furiosa dengan cekatan menangkap kakinya tepat pada waktunya, menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, kereta perang lawan mengambil kesempatan untuk mendekati Max. Furiosa cepat bertindak untuk mengalihkan perhatian musuh, menghancurkan mobil di tengah dengan ledakan yang memporak-porandakan semuanya. Dengan bantuan Nox, Max berhasil melompat ke mobil lain. Ia menarik pengemudinya keluar dan mengambil kendali kendaraan itu. Namun Joe tidak menyerah begitu saja. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Max, menyemprotkan api ke kabin mobil yang ditumpangi Max. Max tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut dan dengan keberanian Furiosa menginjak gas, menghancurkan mobil musuh yang mendekat. Api dari kapal tanker semakin membesar, dan Max dengan cepat mengambil alih, menginjak gas besar-besaran. Tanpa peringatan, kapal tanker itu meledak, menghancurkan hampir setengah dari kereta Joe yang sedang mengejar mereka. Kereta perang melaju cepat menuruni lembah, namun konvoi Joe masih mengejar dengan penuh semangat. Bigfoot, kendaraan besar milik Joe, terus berusaha mendekati Furiosa. Dengan cerdas, Furiosa menyerahkan kendali kendaraannya kepada Nox, bertekad untuk menghentikan Joe. Sementara itu, Max menyelinap melewati kerumunan, bertarung dengan salah satu istri gitaris Joe, yang akhirnya menyerah dan mundur. Dia memutuskan untuk membantu Furiosa menuju kereta perang, namun begitu Furiosa melihat putra tertua Joe, Max berhasil menarik perhatian pria besar itu tepat waktu. Namun, kekuatan pria tersebut terlalu besar untuk Max, yang terasa seperti mainan di hadapannya. Furiosa dengan cepat menyelinap ke samping dan memanjat ke jendela mobil Joe. Ia mengaitkan respirator Joe dengan rantai dan mengayunkannya dengan kekuatan, merobek setengah ban mobil. Wajah Joe terbelah dan tak lama kemudian Max menarik Furiosa ke dalam mobil. Kerumunan bergerak maju menuju Bigfoot. Nox, yang saat itu mengemudi untuk memblokir pengejaran, menghadapi peristiwa tak terduga. Cherry, yang berada di depan, menabrak tebing, dan pria besar itu yang terbentur keras tiba-tiba bergerak. Dia melihat kereta perang ayahnya yang telah dikuasai dan, dengan marah, mencabut mesinnya. Tak lama kemudian, Furiosa memimpin kelompok tersebut kembali menuju markas Joe.
Ketika para pengungsi melihat tubuh Joe yang sudah terbujur kaku, emosi yang terkumpul selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Mereka bergegas menghancurkan tubuhnya, berteriak menyebut nama Furiosa. Penjaga kota yang juga telah menyerah, tidak lagi melawan. Furiosa menjadi penyelamat baru mereka. Sementara itu, Max diam-diam berbaur ke dalam kerumunan, menyerahkan segala kemuliaan kepada Furiosa. Dia tahu Furiosa akan membangun rumah baru untuk para penyintas.